ini udah beres apel dan kita akan segera pulang untuk mengerjakan vlog kewarganegaraan. Sekarang zaman di mana generasi Z memulai karir mereka dalam mencari pekerjaan di industri ataupun startup. Dalam lingkup pekerjaan, khususnya di Indonesia, stereotip negatif terhadap Gen Z adalah generasi yang manja, pemalas, terlalu peduli pada mental health, bahkan seringkali dianggap tidak memiliki etos kerja yang kuat. Sehingga banyak startup atau perusahaan yang membatasi atau menolak kehadiran Gen Z menjadi bagian dari mereka. Lalu muncul kekhawatiran baru mengenai pekerjaan yang saat ini makin susah untuk cari kerja. 70% perusahaan di Indonesia stop rekrut karyawan. Faktornya selain ekonomi dan politik, tetapi berkembangnya teknologi artificial intelligence atau AI, yang katanya akan menggantikan peran pekerjaan manusia. Dan nampaknya muncul kebingungan di antara Gen Z ini untuk belajar sesuatu karena takut hal tersebut sudah tidak relevan. Nama saya Dias Adriansyah, saya adalah seorang mahasiswa semester 4 Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika, yang dimana saya dididik menjadi orang yang siap kerja di industri. Ketika kalian menonton ini pada tahun 2025, itu artinya saya adalah seorang Gen Z, karena saya lahir pada tahun 2005. Gen Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak stereotip negatif terhadap Gen Z. Masalahnya, dalam bekerja, Gen Z seringkali membawa masalah pribadi ke lingkup pekerjaan yang menjadikannya tidak mood dalam bekerja. Lalu bagaimana tanggapan orang-orang terhadap Gen Z? Menurut saya tentang statement tersebut mungkin salah karena hal yang emang malas atau kurang motivasi itu balik kepada dirinya sendiri. Mungkin dari saya segitu aja. Mungkin memang benar ya, Gen Z itu seperti itu. Dan juga saya kan terkadang melihat gitu di sosial media, entah apa gitu ya, entah pekerjaan, ketika Gen Z itu sudah memasuki pekerjaan, mereka tuh malah kayak ngeluh gitu, lah kok kerjanya kayak gini, ini apaan sih, kayak apa-apa tuh Gen Z tuh ngeluh gitu. Dan juga Gen Z tuh kadang males gitu, dan juga itu nggak semuanya ya bagi Gen Z. Kayak mungkin itu aja sih dari saya. Satu kata buat Gen Z, kurang motivasi. Nyatanya dari stigma negatif tersebut memunculkan potensi Gen Z yang dapat survive pada keadaan di industri saat ini. Potensi Gen Z ada pada pemahaman digital dan dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Mereka bahkan bisa bekerja di rumah atau WFH, yang sering kali generasi sebelumnya memandang produktivitas dari kehadiran. Dari potensi tersebutlah Gen Z menjadi kebutuhan bagi dunia industri. Tinggal bagaimana Gen Z melatih hal tersebut dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan stigma negatif tersebut atau beradaptasi terhadap hal yang baru. Dan bagaimana respon kita terhadap fenomena tersebut? Selanjutnya rekan saya akan membahas bagaimana Gen Z menghadapi setiap stigma negatif dan masalah dunia pekerjaan saat ini. Perkenalkan, nama saya Bayu Putra Pamungkas. Di sini saya akan memberikan tips untuk Gen Z agar menjadi individu yang berkualitas, khususnya di dunia pekerjaan. Dimulai dengan soft skill. Terdapat 3 langkah untuk mengatasi stigma jelek tersebut, yaitu 1. Mentality. Bagaimana kita mengendalikan hal tersebut? Tentunya dalam melatihnya, dan pasti banyak rintangan atau masalah yang harus dihadapi. Maka solusinya adalah terapkan mentalitas berani gagal. Ya, kita harus mendasarkan diri gagal berkali-kali, lalu mengakui kesalahan, menganalisa masalah, dan mengevaluasi kesalahan tersebut. 2. Communication. Faktanya, bahwa sikap tidak profesional seperti penggunaan bahasa yang tidak pantas di tempat kerja menjadi alasan bagi beberapa karyawan Gen Z. Sebanyak 19% perusahaan menyatakan hal ini sebagai alasan pemutusan hubungan kerja. 3. Curiosity. Jangan terlalu takut atau berpikiran seperti kita akan menganggur karena AI merenggut pekerjaan kita. Karena pada dasarnya kita tidak akan digantikan oleh AI, tapi digantikan oleh orang yang menggunakan AI. Oleh karena itu, potensi kita yang adaptif, kita dapat memanfaatkan AI menjadi senjata yang powerful. AI seharusnya membuat kita berpikir lebih kritis, membantu kita mencari informasi, meningkatkan problem solving, dan menghemat waktu pekerjaan. Lalu di bagian hard skill terdapat 3 langkah untuk membantu Gen Z dalam bekerja. 1. Tingkatkan keterampilan teknis.
Misalnya, kalian suka di bidang desain, dalamilah Adobe Photoshop dan aplikasi sejenis lainnya. Kita tidak perlu memahami banyak hal sekaligus, tetapi perlahan-lahan mempelajari satu persatu merupakan cara terbaik untuk menerapkan dan meningkatkan keterampilan kerja kita. 2. Ikuti perkembangan teknologi. Kita harus terbuka dengan teknologi-teknologi yang terbaru seperti AI, machine learning, ataupun digital marketing. Sehingga, jika kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, pastinya kita nggak usah takut saat kita mencari pekerjaan. 3. Jadilah inovatif, bukan konsumtif. Karena generasi Z dikenal sebagai generasi yang sangat kreatif, sehingga kita perlu pengimplementasian ide-ide tersebut menjadi hal yang nyata, yang nantinya bisa kita pakai sebagai portofolio dan dapat ditampilkan hasil kerja kita pada platform seperti GitHub ataupun LinkedIn. Terus belajar dan adaptif untuk mengikuti pembelajaran bootcamp, kelas online, ataupun komunitas profesional dapat membantu ide-ide yang kita pikirkan dapat terwujud. Itu saja penjelasan dari kami. Kami harap flow tersebut dapat membantu Gen Z di dunia kerja. Sekian dan terima kasih. Dadah.